Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Ibu Dr. L.R. Retno Susanti, MHum, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fionita Priliani, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menanggapi atau menjawab 6 soal pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. L.R. Retno Susanti, MHum. Baiklah, soal yang pertama yaitu bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, cara menjadi warga negara yang baik yaitu yang pertama menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh negara dengan cara mengimplementasikannya yaitu menaatinya supaya terciptanya suasana aman dan tentram. Contoh yang sangat simpel yaitu menaati peraturan berlalu lintas seperti menggunakan helm, membawa SIM, menaati rambu lalu lintas, serta menjaga aset cagar budaya atau bangun yang ada di daerah kita supaya tetap lestari. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki beberapa agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, cara mengimplementasikannya yaitu dengan menghormati agama satu dengan agama lain, tidak boleh menghina ataupun menyudutkan salah satu agama supaya terciptanya kerukunan di antar umat. Yang ketiga yaitu mengharumkan nama negara Indonesia di mata dunia. Indonesia memiliki banyak sekali siswa-siswi maupun mahasiswa dan atlet yang memiliki kecerdasan dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan kita sebagai warga negara yang baik seharusnya menunjukkan prestasi bakat yang kita miliki dengan mengimplementasikannya mengikuti ajang perlombaan. Yang kedua, apa itu identitas nasional dan apa saja unsur-unsur pembentukan identitas nasional? Jelaskan. Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti karakter atau jati diri, sedangkan nation artinya itu bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan karakter bangsa. Contohnya lambang negara Indonesia yaitu merah putih. Nah, lambang ini merupakan identitas negara Indonesia. Nah, apa saja unsur-unsur pembentukan identitas nasional? Yang pertama yaitu agama. Agama merupakan unsur dari pembentukan identitas nasional. Nah, di Indonesia sendiri, warga negara Indonesia diwajibkan untuk memilih satu keyakinan yang diyakini setiap individu tanpa adanya paksaan. Yang kedua yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa merupakan unsur dari pembentukan identitas nasional. Bangsa Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali, bahkan ratusan suku yang dibawa dari sejak lahir dengan bahasa masing-masing suku. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Budaya juga merupakan unsur dari pembentukan identitas nasional yang menjadi ciri khas negara kita, yang mana kita sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan dan wajib bagi kita untuk melestarikannya. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa juga merupakan unsur dari pembentukan identitas nasional, yang mana kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki ratusan suku, bangsa, dan budaya masing-masing suku serta bahasa daerah masing-masing, namun disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Soal nomor 3 itu bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa. Yang pertama itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai dengan 5. Yang kedua yaitu aparat negara harus bersikap adil. Maksudnya aparat harus bersikap adil terhadap siapapun tanpa membedakan antara si A dan si B. Yang ketiga yaitu para tokoh elit harus menjadi teladan pemersatu bangsa, bukan permecah belah bangsa. Yang keempat itu saling menghormati satu sama lain. Contohnya menghargai pendapat satu sama lain dengan menciptakan musyawarah di dalamnya. Soal nomor 4, apa itu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi parlementer? Jelaskan. Dan Indonesia itu menganut sistem apa? Dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem tersebut. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden
presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sedangkan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Sedangkan sistem semi parlementer itu adalah klasifikasi sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung memilih legislatif dan perdana menteri pada waktu yang bersamaan. Nah, Indonesia sendiri itu menganut sistem presidensial, yaitu sistem yang pemerintahannya dikepalai oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, mengapa Indonesia menganut sistem presidensial? Karena sistem pemerintahan presidensial ini sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Soal nomor 5 itu, bagaimana pendapat Anda mengenai paham radikal yang marak di Indonesia? Menurut pendapat saya tidak setuju dengan paham radikal. Mengapa? Karena paham ini dapat memecah belah bangsa, yang mana kita tahu bahwasanya radikalisme ini adalah suatu perubahan sosial melalui jalan kekerasan, atau ingin melakukan perubahan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menanamkan jiwa Pancasila dan tetap melestarikan paham pemersatu bangsa, yaitu demokrasi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Menurut pendapat saya, ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mengapa? Karena wawasan Nusantara merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran warga negara Indonesia, dengan tujuan membentuk ketahanan nasional pada bangsa didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungan, serta menerapkan aktivitas bela negara seperti menunjukkan kebolehan dalam bidang apapun, serta mengenalkan budaya kita di mata dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.